Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 8G, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang gabungan politik Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuria Maulida Azahra. Nama saya Olivia Jasmine Ramadhani. Nama saya Princess Kariman Rafiza. Nama saya Quinel Lorenza Zian. Pengertian: Gabungan Politik Indonesia atau GAPI adalah suatu organisasi yang menjadi payung atau wadah dari organisasi dan partai politik yang beraliran nasional di masa Hindia Belanda. Lokasi Gabungan Politik Indonesia berlokasi di Jakarta. Tokoh-tokoh pendiri GAPI: yang pertama ada Muhammad Husni Tamrin, yang kedua Sam Ratulangi, yang ketiga Mas Mansur. Tahun berdirinya Gabungan Politik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1939. Ada sifat pergerakan. GAPI terus melakukan penyebaran gagasan Indonesia berparlemen melalui Kongres Rakyat Indonesia. Masa pergerakan nasional. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI adalah sebuah organisasi yang terdiri dari gabungan partai politik Indonesia masa pergerakan nasional. GAPI dibentuk pada tanggal 19 Maret 1939 atas inisiatif dan Muhammad Husni Tamrin. Organisasi ini terdiri dari beberapa partai politik, yaitu Gerindra, Perindra, Partai Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, dan Persatuan Partai Katolik. Tujuan GAPI. Tujuan GAPI ada 3. Yang pertama, menyatukan partai politik Indonesia dalam perjuangan kedaulatan pemerintahan Indonesia. Yang kedua, demokratisasi pemerintahan Indonesia dengan menuntut pembentukan parlemen atau lembaga legislatif yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dan pemerintah harus bertanggung jawab langsung terhadap parlemen tersebut. Yang ketiga, mencegah konflik antar partai politik Indonesia dalam melakukan perjuangan kemerdekaan dengan menjaga solidaritas dan toleransi antar anggota GAPI. Kilas sejarah organisasi GAPI. Di dalam konferensi pertama GAPI pada tanggal 4 Juli 1939 telah dibicarakan aksi GAPI dengan semboyan Indonesia berparlemen. September 1939, GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang kemudian dikenal dengan nama Manifest GAPI. Isinya mengajak rakyat Indonesia dan rakyat negeri Belanda untuk bekerja sama menghadapi bahaya fasisme, di mana kerjasama akan lebih berhasil apabila rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintahan, yaitu supaya pemerintahan dengan parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat, di mana itu pemerintahan tersebut bertanggung jawab kepada parlemen tersebut. Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, GAPI menyerukan agar perjuangan GAPI disokong oleh semua lapisan rakyat Indonesia. Seruan itu disambut hangat oleh pers Indonesia dengan memberitakan secara panjang lebar mengenai GAPI, bahkan sikap beberapa negara di Asia dalam menghadapi bahaya fasisme juga diuraikan secara khusus. GAPI sendiri juga mengadakan rapat-rapat umum yang mencapai puncaknya pada tanggal 12 Desember 1939, di mana tidak kurang dari 100 tempat di Indonesia mengadakan rapat mempropagandakan tujuan GAPI. Selanjutnya, GAPI membentuk Kongres Rakyat Indonesia atau disebut KRI. Kongres Rakyat Indonesia diresmikan sewaktu diadakannya pada tanggal 25 Desember 1939 di Jakarta. Tujuannya adalah Indonesia Raya, bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesempatan cita-citanya. Dalam kongres ini berdengunglah suara dan tuntunan Indonesia berparlemen. Keputusan lain yang penting diantaranya penerapan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu Persatuan Indonesia, dan peningkatan pemakaian bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia. Walaupun berbagai upaya telah diadakan oleh GAPI, namun tidak membawa hasil yang banyak, karena situasi politik makin gawat akibat Perang Dunia Kedua. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda melakukan peraturan inheemse militer dan memperketat izin mengadakan rapat.
Fakta menarik GAPI. Yang pertama, suatu gagasan untuk membina kerjasama di antara partai-partai politik dalam bentuk federasi muncul lagi pada tahun 1939, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1939, yakni dengan terbentuknya Gabungan Politik Indonesia atau GAPI oleh Muhammad Husni Tamrin. 2. GAPI merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, PSII, Persatuan Partai Politik, Persatuan Minahasa, Pasundan, dan Partai Islam Indonesia. 3. Alasan yang mendorong dan mempercepat terbentuknya federasi adalah sebagai berikut. Kegagalan petisi Sutarjo, sikap pemerintah kolonial yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia, dan semakin gawatnya situasi internasional sebagai akibat perkembangan fasisme. 4. Dalam GAPI ditegaskan bahwa setiap partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing. Dan apabila timbul perselisihan antar partai, maka GAPI bertindak sebagai penengah. 5. Di dalam konversi yang pertama pada tanggal 4 Juli 1939 dicanangkan tuntunan GAPI, Indonesia berparlemen. Maksudnya menuntut adanya suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang berdasarkan sendi-sendi demokratis. 6. Sementara itu, pada saat yang sama di Eropa telah meletusnya Perang Dunia II. GAPI mengingatkan adanya bahaya besar yang akan mengancam pemerintahan Hindia Belanda dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, GAPI mengeluarkan suatu pertanyaan yang dikenal dengan nama Manifesto GAPI 20 September 1939. Isinya mengajak kerjasama rakyat Indonesia dan Belanda untuk menghadapi bahaya fasisme. Hal ini dapat terlaksanakan apabila Belanda memberikan hak-hak baru dalam pemerintahan kepada bangsa Indonesia berdasarkan hakikat demokrasi. Fakta yang ketujuh yaitu untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, GAPI menyelenggarakan Kongres Rakyat Indonesia yang pertama di Batavia pada tanggal 25 Desember 1939. Kongres mengambil keputusan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Kongres Rakyat Indonesia menjadi badan tetap. Yang kedua, aksi Indonesia berparlemen dilanjutkan melalui panitia-panitia setempat yang telah dibentuk di seluruh daerah di bawah pimpinan GAPI. Yang ketiga yaitu menetapkan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu Persatuan Indonesia serta peningkatan bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia. Fakta yang ke-8 yaitu pada bulan Agustus 1940, negeri Belanda dikuasai oleh Jerman dan Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang. GAPI kembali mengeluarkan resolusi menuntut adanya perubahan ketatanegaraan. Isi resolusi tersebut yaitu mengganti Volkrat dengan parlemen sejat yang anggotanya dipilih oleh rakyat dan mengubah fungsi kepala-kepala departemen menjadi menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen tersebut. Fakta yang ke-9 yaitu untuk menanggapi resolusi GAPI pada tanggal 14 September 1940 dibentuk Komisi Visman. Hasilnya sia-sia sebab Komisi Visman tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Sementara itu, situasi semakin gawat dan rakyat akhirnya termakan oleh propaganda Jepang yang bersemboyan pembebasan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.